Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Ketemu lagi di channelnya Mutiara. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan keseharian saya selama WFH ya, Mams. Nah, inilah situasi kasur saya yang biasanya selalu hampir berantakan, karena apalagi sebelum tidur itu anak-anak selalu main dulu di sini di kasur surpet itu yang warna coklat itu, dan di situ mainan-mainannya biasanya nanti saya rapihkan di pagi hari aja, karena mereka kadang suka tetap aja nyari lagi si mainannya. Saya sangat bersyukur sekali nih, Mam, karena selama PPKM ini saya WFH, karena kan saya saat ini sedang mengandung anak ketiga saya. Insya Allah di bulan ini 4 bulan, dan saya diberi kesempatan untuk lebih dekat lagi bersama anak pertama saya dan anak kedua saya. Saya bersyukur sih selama 3 minggu ini saya bisa dekat sama mereka setiap hari dari pagi sampai dengan malam. Pagi ini saya membereskan kasurnya tidak menggunakan vakum ya, Mam. Saya manual aja. Di sini menggunakan sapu lidi karena memang posisi rumah Mama itu berada di pinggir jalan, dan posisi kamarnya itu benar-benar berada di pojok banget dekat pinggir jalan. Jadi pasti debu-debu itu selalu nempel sih, Mam. Nah, di sini juga saya pakai untuk roller untuk mengangkat debu-debu. Roller ini sangat berguna sekali untuk mengangkat debu-debu dan rambut-rambut loh, Mams. Walaupun ini tidak menggunakan vakum, tapi debu-debunya bisa terangkat. Nah, nanti saya tunjukkan. Selain itu juga untuk roller ini bisa hemat energi, Mam, karena kan tidak menggunakan listrik. Jadi kita juga bisa untuk menghemat biaya listrik sih, Mams. Biasanya saya menggunakan vacuum cleaner tidak setiap hari ya, Mams, sekitar seminggu 2-3 kalian aja. Nah, di sini saya tunjukkan ya, Mams. Ini waktu masih bersihnya. Ini dia masih putih. Nah, nanti saya langsung rollkan ke bantal-bantalnya, dan nanti si rollan tersebut akan berubah warnanya. Dan di situ juga nanti untuk rambut-rambutnya otomatis langsung terbawa kok, Mams. Nah, ini dia hasilnya. Tadi kan rollernya warna putih ya, Mams. Setelah saya rollkan ke kasur atau ke bantal, ini dia berubah warna jadi agak kecoklatan, dan di situ juga kelihatan ya ada rambut-rambut yang terbawa. Nah, bagaimana cara untuk mengganti rollannya? Nanti kita tinggal cabut aja sih, Mams. Nah, di sini satu roll itu seperti kayak tisu gitu tuh, tinggal disobek. Nah, nanti dia berubah lagi menjadi putih. Nah, biasanya saya juga ada stok beberapa rollannya. Untuk satu rollnya lumayan cukup banyak sih, Mams, untuk bisa dipakai. Apalagi kalau punya anak kecil ya, dan rumahnya misalnya di pinggir jalan seperti rumah mama saya saat ini, itu biasanya suka ada debu-debu. Nah, jadi biasanya selain menggunakan vakum, saya juga menggunakan roller ini. Oh iya, saya sekalian mau nanya nih buat Mams di luar sana, selama PPKM ini kegiatan apa aja sih yang kalian lakukan? Sama kegiatan menarik apa yang biasanya dilakukan sama anak-anak? Nah, alhamdulillah sih kalau selama ini saya selama PPKM, saya bekerja di rumah di siang hari sampai dengan sore hari. Jadi di pagi harinya saya bisa sempat bantu-bantu untuk beres-beres rumah, kemudian bermain dulu bersama anak-anak, berjemur bersama anak-anak. Di balik kebahagiaan ini ada juga kesedihan sih, Mams, karena kan sekarang wabah virus corona lagi merajalela lagi ya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Mams. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah membersihkan untuk kasur dan surpet yang ada di kamar, biasanya juga saya menyemprotkan setelah ini. Setelah ini juga selain untuk membasmi kuman-kuman, juga wanginya lumayan enak sih, Mams. Biasanya saya semprot-semprot di gorden, kemudian di surpetnya. Kalau untuk di kasurnya saya biasanya nggak semprot ya, karena takut langsung kehirup sama anak.
Setelah beres-beres kamar, kemudian saya mencuci botol-botol anak saya. Nah, biasanya sih kegiatan ini kalau di hari kerja saya lakukan di malam hari, Mams, supaya paginya tidak terlalu sibuk. Nah, tapi karena sekarang saya lagi WFH, biasanya saya jadi agak males gitu sih, Mams. Biasanya saya untuk cucinya jadi di pagi hari. Nah, mohon maaf juga ya, Mams, untuk sinnya di sini nggak bersih. Dan di sini memang untuk dapur kotornya juga saya di sini dan keluarga udah punya usaha. Jadi di sini kita memang dapurnya nyatu antara pribadi dan yang usaha kita jalan. Teman-teman mungkin yang ada di Bandung, siapa tahu ada yang suka nasi tutuk oncom, bisa search di Google atau di Grab atau di GoFood, maaf maksudnya itu nasi tutuk. Kalian promo nggak apa-apa ya, Mak. Ngomong-ngomong soal rumah, sebentar lagi insya Allah rumah saya hampir jadi nih, Mams. 1 bulan lagi. Jadi penasaran, pengen banget nata-nata rumah, ruang tamu, apalagi dapur. Mudah-mudahan saya diberi rezekinya terus ya, Mams. Nanti saya akan share juga ya untuk pengisian dari perabotannya dan lain-lainnya ya di YouTube channel saya. Jadi buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, Mams. Terima kasih. Oke, kegiatan berikutnya saya mencuci baju anak-anak ya, Mams. Dan memang kebetulan untuk Arsya dan Syafika juga sedang di bawah lagi makan dan diasuh oleh neneknya. Jadi saya di sini bisa beres-beres kamar dan mencuci baju. Nah, untuk mencuci baju saya menggunakan mesin cuci karena biasanya saya melakukan satu kegiatan dalam satu waktu beberapa kegiatan, maksudnya gitu, Mams. Jadi seperti tadi saya isi dulu untuk airnya sambil saya cuci botol. Nah, baru cuci botol langsung saya masukkan karena air itu sudah terisi penuh. Nah, sambil mencuci untuk baju, nanti saya juga mengambil untuk jemuran pakaian anak-anak yang tadi malam saya cuci, Mams. Karena sebenarnya tadi malam juga saya mencuci baju anak-anak. Dan memang saya biasanya kalau cuci untuk malam-malam suka didimin aja sih, Mams. Nanti pas paginya baru saya angkatin si jemurannya. Sebenarnya itu jelek banget sih, Mams. Tapi apalagi kalau lagi kerja biasanya waktunya ya cuma pulang kerja, kalau enggak pagi hari. Tapi kadang di pagi hari itu banyak sekali kegiatan yang harus saya lakukan. Masak buat bekal, siapin makan buat anak-anak, beres-beres kamar dan lain-lain. Jadi kalaupun bisanya nyuci, biasanya saya lebih sering dilakukan di malam hari. Karena saat ini saya sedang belajar prinsip minimalism, jadi saya akan mendeclutter kerudung-kerudung saya untuk saat ini. Nah, sebenarnya ini saya tunjukkan ada 4 pintu lemari. Nah, ini sebenarnya dulunya 3 lemari yang saya tunjuk ini semuanya berisi pakaian saya sih, Mams. Nah, yang paling pojok itu di situ dari atas sampai bawah hanya baju suami. Nah, waktu sebelum menikah itu memang parah banget kalau baju kadang suka ditumpuk-tumpuk gitu sih, Mams. Bahkan sampai ada yang masih berlabel. Nah, itu kebiasaan jelek banget. Nah, cuman semenjak saya belajar untuk minimalis, nah di sini saya belajar untuk membuang mungkin atau menghibahkan memang barang-barang yang masih bagus kepada orang yang membutuhkan. Karena secara agama juga saya sebenarnya nggak boleh sih ya numpuk-numpuk pakaian, apalagi nanti kan di akhir nanti pasti bakal dipertanggungjawabkan. Saat ini saya masih proses dalam tahap belajar ya, Mams. Mungkin saya juga harus lebih banyak belajar lagi dari mams-mam di luar sana yang memang sudah menganut prinsip minimalism. Nah, untuk minimalismnya itu sendiri saya belajar dari baca buku, baca dari YouTube, dan itu memang bermanfaat sekali sih kalau saya lihat videonya, baca dari buku-bukunya. Ternyata yang selama ini saya lakukan itu benar-benar memang salah sih, Mams. Buat Mams di luar sana yang mungkin tertarik juga untuk belajar minimalism, ayo mulai sekarang belajar, karena kalau tidak saat ini ya kapan lagi.
walaupun memang usia kita sudah mungkin sudah tua, sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini untuk kerudung-kerudung yang memang saya pertahankan. Dan di situ juga ada kerudung-kerudung kerja saya, dan ini untuk kerudung-kerudung yang bermotif. Saya lebih suka yang non bermotif sih daripada yang bermotif, Mams. Nah, ini juga yang akan saya declutter atau saya nanti berikan mungkin kepada saudara-saudara saya yang ada di kampung halaman sih kayaknya sih, Mams. Nah, ini juga sebenarnya sudah sebagian saya declutter lagi, tapi ternyata stok saya pikir masih terlalu banyak karena masih banyak juga kerudung-kerudung yang memang tidak saya gunakan. Nah, buat Mams di luar sana, coba deh cek lemari pakaiannya. Kalau yang memang sudah tidak digunakan atau sudah tidak muat, itu lebih baik declutter aja. Dan kalaupun untuk yang mau belajar minimalism, saya belajar itu untuk mengenai baju. Jika ada yang memang misalnya rusak, baru kita beli lagi. Jangan sampai kita beli dan timbun. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat Mams di luar sana. Terima kasih buat Mams yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.